Hai guys, berjumpa kembali bersama gue, Abang Darwis. Kita sekarang mereview eh, refleksi akhir semester untuk kelas 8B. Kelas 8B itu sama dengan kelas 8A, ada sekitar 15-16 orang. Yang hadir tadi itu, yang tidak hadir itu 2 orang, sedih 3. Abil, Izal dengan Satriani. Tuh, enggak 4 ma 6 7 8 dan ada 12, berarti ada 15 orang di. Kita mulai dari ini Bombe ada di saduran hari ini, tapi mungkin di tahun-tahun berikutnya aku hapus itu gambar, ada gambar namu. Ya, karena akidah akhlak mudah dipahami katanya, dan cara menjelaskannya juga bagus, jadi cepat mudah dipahami. Soalnya untuk refleksi ini hampir sama aja sebenarnya. Kelas 8A yang nomor 1 itu adalah apakah pelajaran akidah akhlak itu mudah dipahami. Yang kedua, apa kelebihanku. Di nomor 3 itu adalah apa kekuranganku. Kemudian nomor 4, siapa guru favorit yang bisa saya contoh dalam mengajar. Kemudian nomor 5 adalah nasihat untuk saya. Katanya untuk Mufli itu mudah dipahami. Di semester ini kekuranganku beda. Pak Darwis selalu masuk di kelas, maksudnya rajin Kak, kapan terlalu rajin Kak, jarang tidak masuk mengajar. Padahal kemarin waktu PPG 2 minggu Kak tidak masuk di kelas, jerawat. Dan tulisanku beda jelek, jelek minta judul tulisanku. Orang pintar biasanya itu untuk laki-laki, kita itu laki-laki kalau pintar kayak jelek tulisan tak, karena kita fokus di sini, tidak fokus di tulisan. Itu adalah pembelaan supaya tidak masuk akal itu. Di semester 2 ini Pak Darwis selalu memberikan kita kuis kapang. Kuis maksudnya kapang, tidak mengerti maksudnya. Guru favoritku adalah Ibu Fatma. Ibu Fatma sangat baik, sopan, dan tulisannya sangat bagus. Jadi Pak Dar harus mencontohnya. Tajam mi. Tapi mungkin kelas 9 tidak belajar kita. Saya di kelas 9 semester ini mengajar ke BTQ, tetapi untuk semester depan tidak mengajar ke BTQ karena lulus ke PPG. Untuk guru PPG itu lulus itu tidak bisa dihitung yang BTQ, jadi tidak mengajar BTQ. Maka saran untuk Pak Darwis adalah harus sopan dan perbaiki tulisannya. Siap, tapi begitu tulisanku itu tidak bakalan berubah. Kita lanjut. List dasar ini andalan gue di kelas 8B. Pendiam tetapi pintar, diam-diam tapi pintar. Cukup mudah dipahami karena dijelaskan dengan baik dan cara menjelaskannya mudah diingat. Ya, harusnya begini. Saya tidak memberikan banyak catatan kepada kalian, tapi saya berharap materi itu diingat. Mungkin dicatat yang penting-penting saja, tidak perlu dicatat satu bab, satu buku. Catat yang penting-penting saja, istilah-istilah yang mungkin kalian jarang dengar itu penting untuk dicatat. Penjelasan yang inti-inti penting untuk dicatat, yang kalau kalian baca kembali catatan itu, kalian ingat kembali apa yang saya jelaskan. Itu harapan saya. Sebenarnya tidak memberikan catatan banyak di semester ini, tapi hanya list dasar ini dan beberapa yang bisa mengingat pelajaran meskipun tidak dicatat banyak, dan itu akan menjadi bahan evaluasi mungkin semester depan. Adik-adikmu yang kelas 8 nanti akan mencatat. Kekurangan, tulisannya sering sulit dipahami, sulit dibaca beda. Kelebihannya, menjelaskan materi pelajaran dengan cara yang mudah dipahami dan diingat. Rajin Kak beda. Padahal saya kutu sebenarnya, apalagi kalau
datang mau hujan deh, mendung. Hari ini adalah tanggal 21 Mei, hari Rabu. Guru andalan Ibu Fatma, sabar kibede. Padahal saya sabar ya juga. Kadang ku ikor kurang. Kemudian guru favorit kedua adalah Pak Arif Pratama karena sering memberikan nilai tambahan. Saya mau cari tahu ini apa maksud nilai tambahan. Ini saran untuk saya katanya. Ya, memang kelas yang paling suka kak bercanda itu kelas 8B. Biasa ku candai Astrid, Mufni, Icang, siapa lagi bisa bercanda seperti Yayu. Kurangi bercandanya, dia bilang. Lebih baik lagi ke depannya. Istirahat yang banyak supaya tidak sering sakit. Perhatian ya Dende. Yayu. Terakhir baru dijeda di 6 menit ini video yang sekarang. Sedikit mudah dan sedikit susah karena pembelajarannya seru dan lebih banyak ketawanya. Ya, karena di kelas 8B ini memang menyenangkan untuk bercanda. Tidak baperan ke. Ada sih satu orang baperan yang pertama baca tadi. Pernah kan cetin deh. Jamil ya bahas itu deh karena ini video tidak bakalan dilihat ke bertahun-tahun. Tidak boleh sebut-sebutan. Kekurangan Pak Dewe ialah tulisannya terlalu acak-acakan dan terkadang acak-acakan tulisan berbeda dan terkadang tidak bisa dibaca ketika menulis di papan tulis. Tidak melihat tulisanku di buku, tambah lebih tidak bisa baca. Kelebihan Pak Dar, dia terlalu cepat masuk mengajar. Kayak kelas 8A ini. Guru favorit Ibu Fatma karena Ibu Fatma selalu sabar dalam menghadapi teman-teman kami. Kenapa memang teman harus sabar Ibu Fatma? Saran saya adalah cara mengajarnya lebih bagus, tidak terlalu serius dan bagus ketika caranya lebih banyak ketawa. Lihat jeda dulu. Lanjut. Cahya Kamila, adik Nafahri di Ramadan. Dia katanya mudah memahami pelajaran akidah di semester ini karena gurunya yang selalu menjelaskan. Jadi materinya mudah dipahami. Saya nak bilang itu ya, senang puji kak. Astaga, kekuranganku beda, jarang gak masuk di kelas. Rajinku sedang di kelas 8B. Kemarin gitu 2 kali kak tidak masuk karena fokus kak PPG, fokus kak kuliahku. Dan biasanya juga terlambat. Ya ini kelas 8B, kebalikannya kelas 8A. Karena dia itu terpenggal 1 jam sebelum istirahat dan 1 jam setelah istirahat. Makanya tuh mengajar kak jam pertama hari Kamis di kelas 7C, masuk ke istirahat di perpustakaan. Biasa aku lupa bilang mengajar ke kelas 8B. Biasa aku bilang panggil kak kalau waktu aku minggu, biasa aku lupa itu kalau kelas 8B jadwalku. Tapi mereka itu biasa dilarang sih sama teman-teman. Ya mau kasih nggak Pak Darus biar terlambat. Jahat memang. Cukup baik karena cara mengajar yang tegas tapi asik. Guru favorit adalah Ibu Fatma karena Ibu Fatma sangat sopan dari segala hal dan sangat rajin, dan Ibu Fatma juga soft spoken. Saran nasihat untuk gue, lebih disiplin. Ya, harusnya lebih disiplin kak. Ini harus disiplin ini. Sopan. Tidak sopan nggak kak? Tidak cuek kepada siswa. Sorry Jess. Tidak boleh kita terlalu ramah kepada siswa. Ada hati yang harus dijaga. Menambah pengetahuan. Ya insya Allah kami selalu belajar. Apa namanya kayak mau hujan. Padahal cerah aja. Tidak di apa. Di sana ya awan. Kelihatan nggak? Ya. Matahari. Mana tanganku? Matahari itu ada di sana. Dan kebetulan ditutup sama awan, makanya agak kelihatan mendung. Dan kencang angin, makanya kira kayak hujan. Padahal tidak cerah sebenarnya matahari. Langit. Astrid anak gue. Kenapa anak gue? Astrid itu sama namanya bapaknya.
dengan namaku. Makanya dia adalah anak gue. Yang bully bukan bully nama bapak itu, karena memang kebetulan namanya bapak anak sama dengan namaku, Kakanda Darwis. Mata pelajaran akidah lah katanya di semester ini mudah, karena saya mudah memahami apa itu hasad yang dijelaskan oleh Pak Darwis. Hasad itu dengki. Hasad itu adalah merasa senang melihat orang lain susah, dan merasa susah melihat orang lain senang. Itu hasad, dengki, iri hati. Kekurangannya adalah terlalu cepat cara menjelaskan, dan tulisannya perlu diperbaiki. Terlalu cepat cara menjelaskan, bukan cara aku menjelaskan, cara aku bicara terkadang cepat ki, karena apa yang di kepalaku itu toh mengalir ki, dan mau cepat-cepat kasih keluar ki, makanya cepat-cepat ki juga cara aku bicara. Mungkin dari tadi juga cepat ki cara aku bicara. Jelek saja sedih kalau bicara pelan-pelan. Kelebihan menurut saya adalah cara mengajarnya yang seru dan serius caranya mengajar. Mana ada serius kak. Bukan takut tombe. Beberapa hari sakit kak, karena toh jarang gak mandi. Pernah kemarin di kelas 8A jujur kak tidak mandi pergi sekolah karena sakit kak. Guru favorit adalah Ibu Pak Arif pertama dan Ibu Fatma. Iya, Kandaya memang itu, kandaku itu Pak Arif pertama, seru memang jadi guru juga. Ini kelihatan semua. Adanya dari tadi nih. Menunduk kak. Ini toh Bika ini ku pinjam kemarin waktu ujian PPG. Saya pindah video baru kembali. Tidak ada uangku jaga kasih hadiah. Tunggu midi. Saran untuk Pak Darwis. Saranku lebih baik ke depannya kurangi bercandanya yang sangat saat mengajar. Dia tidak suka kalau bercanda kak mengajar. Mungkin bukan tidak suka sebenarnya, tapi dia minta untuk dikurangi. Mungkin kadang berlebihan di. Oke, insyaallah. Muafika. Ya, saya sudah memahami setengah. Kekuranganku bede, tulisannya tidak rapi. Terlalu cepat masuk mengajar di kelas. Guru favorit adalah Ibu Fatma. Kemudian ini nasihatnya tuh selalu mengingat Allah dan menguatkan keimanannya. Amin insyaallah. Doakan kak rajin kak sholat, rajin berdoa, doakan orang tuaku. Kakak Pato, ini dia paling cepat selesai tadi karena memang singkat sekali. Singkat sekali. Mudah karena bagus penjelasannya, asik. Jarang masuk. Mana ada jarang gak masuk? Ya mungkin jarang gak masuk kelas 8B. Bagus penjelasannya. Thank you. Guru favoritnya adalah Pak Arif Pratama. Nasihat untuk saya adalah menjadi lebih baik dan rajin katanya. Cado Muhammad Sarul Anugrah. Pelajaran akidah lah katanya itu mudah karena Pak Darwis menjelaskan pembelajaran akidah dengan panjang lebar, maksudnya mendetail katanya. Kekuranganku tulisanku tidak rapi. Kelebihan mengajar yang baik. Barusan ini ada sebut Pak Ismail. Guru favoritnya adalah Pak Ismail karena Pak Darwis kurang berolahraga. Sambala. Ya bucin di perutku sekarang. Semenjak PPG jarang maka main tenis meja. Tidak six-pack, bukan. Jangan. Saran adalah lebih bagus lagi dalam mengajar. Rifki Syam. Ini singkat dong ini nih. Malas berpikir. Mudah karena gampang dipahami. Sering makan. Kekuranganku beda ini. Saya sering makan dalam kelas dan biasa marah. Cara mengajarnya bagus dan mudah dipahami. Makan dalam kelas harusnya tidak boleh tapi kan biasa sama-sama juga makan, yes.
Guru favoritnya sama dengan Sarul tadi, Pak Ismail, karena cara mengajarnya seru. Ini berarti Rifki dia suka dengan mata pelajaran olahraga. Jangan selalu marah, padahal jarang kak marah, tapi memang pernah aku marahi. Jami aku cerita di sini deh, tidak bagus. Jangan selalu marah dan jangan makan dalam kelas. Oke, dipertimbangkan. Ican, kita jeda dulu Ican deh. Bukan ya, masih 8 menit ini. Bunyi masjid. Mungkin untuk sore ini kelas 8A dengan 8B. Tapi seru kelas 8C. Lucu-lucu jawabannya tadi, ketawa gak terus. Dikondisikan sekarang jam 17.36, masih bisa lah. Icang, pelajaran akidah lah katanya itu mudah di semester ini, dan yang lalu bagus karena tidak ada catatan. Tapi ya jawabannya tadi asal-asalan. Kekurangan, nah ini sama dengan Rifki Syam, karena biasa baku contek ini dua sering berdiskusi, bukan baku contek, berdiskusi sama untuk jawaban. Sering makan dalam kelas dan berisik karena musiknya. Ya dalam kelas 8B biasa tuh kalau kasih muka tugas, mereka kerja tugas, saya sibuk dengan musik, putar kak musik dalam kelas karena ada TV digitalnya dong. Kelebihan mengajar baik, tidak ada. Itu pertanyaannya toh, siapa guru favorit yang bagus dicontoh? Dia bilang tidak ada, bagus nih beda cara mengajar, jadi tidak perlu ada guru lain yang dicontoh. 5. Tetap semangat mengajar dan sehat selalu Pak Dar, amin. Siapa ini? Kayaknya Pink deh, tidak ada namanya. Aping kayak ini, karena dia yang aku sedikit sulit memahami pelajaran ini, tapi nggak lama aku sedikit udah paham pembelajaran ini, asik sekali. Anak Jakarta. Kekurangan Pak Darwis adalah dia susah melihat dikit. Kalau aku pakai kacamata aku begini sulit dan sering marah-marah. Hari ini Aping itu terlambat masuk di kelas karena ikut sama kakaknya kelas 9, makanya tuh aku suruh push up, makanya tulis gini. Kelebihanku katanya, dia tahu semua aplikasi yang belum diketahui siswanya. Di semester ini kita membahas tentang media sosial, dan salah satu pembahasan di medsos itu saya ajarkan bagaimana supaya kita menghindari boep. Makanya tuh aplikasi yang tidak tahu, sebenarnya tuh aku telanjangi mereka itu yang biasa akses boep itu. Pasti siapa yang pernah buka ini, kalau yang ketawa berarti pernah akses gitu. Bukan berarti suka kak, saya cuma cari tahu riset dulu apa saja yang biasa pakai orang untuk itu. Pas ku sebut ke dalam kelas ketawa berarti pernah. Tapi itu wajar sebenarnya, tapi jangan sampai kecanduan tidak bagus untuk perkembangan otak kalian. Kalau selalu nonton begituan tidak cocok, tidak bagus. Contoh guru favoritku adalah seperti Ibu Ita, agar Pak Dar bisa mencontohi perilaku Ibu Ita. Ibu Ita seru Ibu Ita, lucu orangnya. Saran untuk Pak Dar, semoga Pak Dar sukses dan mencapai apa yang dia mau, amin. Atika Farah Zakia, ini juara untuk kelas 8B. Dia yang memiliki jawaban yang terbaik. Ya, karena cara menjelaskan materinya jelas dan tugas sesuai dengan penjelasan yang diberi. Asik. Kekuranganku bedek rambut acak-acakan. Rambutku itu kering. Itu ketombe lagi. Kering. Makanya tuh kalau sempat kak, kalau rapi kak mulia pergi sekolah itu pakai pomade kak. Pomade yang
terbelah begini, baru biar kering tetap basah di dia. Karena pakai pomade kak, kekurangannya kalau tidak mau kak pakai pomade, biar kak sudah mandi 1 jam sudah mandi kering nih kayak begini, kayak tidak mandi kak. Nah kasih kering gitu rambut. Nah kalau keseringan pakai pomade, rambut itu mati. Makanya kalau kasih begini rambut biasa banyak yang rontok. Dan memang rambutku panjang memang. Saya cukur setiap tanggal baru, tanggal 1, tanggal 2 cukur. Tidak kedengaran kapan di terakhir kapan di bunyi di masjid, atau mungkin malam untuk kelas 8C. satu video YouTube untuk satu kelas di. Tapi kalau banyak yang protes nanti ku hapus ke, ku take down ke. Baik ku tombek. Atika rambut kok beda acak-acakan. Kelebihan, pengetahuan yang disampaikan sangat luar biasa. Asik, pintar kak beda. Guru favorit adalah Ibu Fatma karena tulisannya yang bagus dan selalu senyum kalau ketemu dan ramah. Masa iya Atika kalau ketemu kita senyum kak? Atika masa begitu kak? Aina apa kabar? Jelek nah gitu. Makanya kalau cuek begitu. Begitu kak? Masa ya? Halo nak, apa kabar nak? Selamat pagi, assalamualaikum. Bukan gue itu. Saran untuk Pak Darwis, tidak cuek. Nah bilang ya cuek dendek. Jangan kayak orang malas mengajar kalau masuk di kelas. Ku lupa ke dendek, biasa kak mengantuk. Karena kalau mengajar ke kelas 7C itu menguras energi karena ribut ke anak-anaknya di situ, harus punya energi, habis ke energiku biasa di kelas 7C, ribut ke anak-anaknya di situ. Makanya kalau sudah mau balik kelas 7C, datang ke perpustakaan istirahat. Biasa agak lupa kelas 8B, sorry. Minta maaf untuk semester ini deh. Enggak tahu kalau kelas 9 masih kuajar, mudah-mudahan nanti kalau kuajar di kelas 9 tidak begitu lagi. Kalau masuk di kelas, setiap panjang rambut tak potong nih, karena jelek dilihat. Perhatian deh dendek, bagus nama mau dilihat ini. Jelek dilihat, kayak orang tidak mandi. Dan kayak singa kak beda dendek. Oke, thank you kakak Tika perhatian. Sudah ya untuk kelas 8B. Entah nanti bagaimana videonya ini. Mungkin beberapa tahun ke depan video ini masih ada. Untuk itu untuk kelas 8B saya mohon maaf kalau jarang kak masuk di semester ini, di tahun 2025 ini. Semoga mungkin kalian lihat video ini sudah sukses semua. Amin. Aku tunggu pencet ini deh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.